Anak ini latihan aja bisa tidur. Xiao Duoyu, bangun. Hari ini hari kamu lompat ke gerbang naga. Hari besar. Jangan tidur lagi. Banyak makanan enak. Aku mau makan. Bagus banget. Akhirnya bisa lompat ke gerbang naga. Berlatih 1000 tahun hari ini. Akhirnya kamu bisa jadi naga dan jadi dewa. Benar-benar kabar baik. Terima kasih kakek dewa. Kakek dewa, kenapa aku nggak bisa lompat gerbang naga? Tidak bisa, kamu belum melewati ujian dunia. Belum bisa masuk gerbang naga. Sekarang aku akan kunci ingatanmu. Kirim kamu ke dunia manusia buat latihan 100 tahun lagi. Kamu bisa lompat gerbang naga nanti. Gadis ini aku rawat dengan hati-hati. Nyonya, jangan kurangin uangnya. Katamu tanggal lahirnya cocok sama syaratku. Tentu aku nggak berani bohong. Master sudah hitung buatku. Kalau mau bikin si sakit di rumah meninggal, harus adopsi anak dengan nasib sial besar. Anak perempuan ini kelihatan manis, tapi ternyata nasibnya buruk. Aku nemu anak ini. Mana aku tahu tanggal lahirnya. Bodoh amat, dapat uang, aku kabur. Dikasih 10.000 dolar Hongkong. Orang kaya tapi bodoh. Terima kasih, Nyonya. Kasihan anak ini. Dijual jauh ke kota pelabuhan. Tuan kedua bilang, bintangmu pasti bisa bantu aku. Bisa celakai anak Nyonya. Saat itu aku punya peluang untuk hamil anak tuan ketiga. Jadi Nyonya sejati keluarga Zan. Lian Mei, kapan kamu bawa pulang anak ini? Kamu anggap keluarga Zan apa? Kenapa bawa orang sembarangan ke sini? Ya, akhir-akhir ini tuan ketiga dan Nyonya pusing soal penyakit tuan muda. Kita jangan bikin masalah lagi. Tuan ketiga dan Nyonya turun. Tuan ketiga, Nyonya, Gadis kecil ini lucu sekali. Anak siapa ini? Tuan tua sudah perintah. Katanya cari anak buat keberuntungan tuan muda. Kulihat gadis ini cantik. Jadi kubeli dengan uang. Benar-benar imut. Sayang, zaman kacau sekarang. Karena sudah dijual ke sini, keluarga Zan di kota pelabuhan. Kita pelihara saja. Anggap saja menambah pahala untuk Xiao Ye. Sayang kecil, siapa namamu? Namaku Xiao Duoyu. Bibi, kamu cantik sekali. Xiao Duoyu. Namanya bagus. Nanti jadi bayi paman dan bibi mau kan, Dan? Jangan. Aku mau jadi Xiao Baolingmu. Kalian akan ikat aku seperti kakakku. Kalian akan ikat aku. Apa maksudmu? Dari mana datangnya kakak kecil? Siapa yang ikat kakak kecil? Si Hang, tenang dulu. Dia masih kecil, biar aku tanya dia. Xiao Doyu, Bibi tidak tahu siapa kakak kecil itu. Bisa antar kami untuk selamatkan dia? Si Hang, itu kamar Xiao Ye. Berani sekali kalian, berani ikat Xiao Ye. Kalian cari mati. Tuan ketiga, kami tidak bersalah. Mana berani kami ikat tuan muda? Dasar bocah nakal. Ngomong apa sih? Mau celakain kita ya? Lian Mei, lihat siapa yang kamu bawa pulang. Cepat usir dia. Diikat ya. Lihat saja ke sana. Diikat ya. Lihat saja ke sana. Ayo. Kamarnya gelap banget. Kakak dingin sekali. Mama kaget banget. Kupikir aku nggak di rumah. Ada yang mau celakain kamu. Xiao Ye, jangan takut. Mama di sini.
Kakak laki-laki diikat. Dia sangat kesakitan. Sepertinya aku terlalu khawatir. Mungkin karena Duoyu masih kecil, dia belum tahu apa-apa. Tuan San, lihatlah tuan muda ini. Sekarang dia baik-baik saja. Anak ini sudah bisa berbohong sekarang. Bagaimana nanti saat dewasa, memeliharanya pasti jadi masalah nanti. Lebih baik sekarang saja usir dia pergi. Ini Kakak laki-laki benar-benar diikat rantai. Sangat menderita. Kata orang mata anak kecil tajam. Kurasa dia bisa merasakan ayah sedang sakit. Anak ini mungkin benar-benar bisa melihat sesuatu. apa yang kau lakukan? Ayah, Seret dia keluar. Aku tak mau lihat dia lagi. ayah, Seret dia keluar. Aku tak mau lihat dia lagi. ayah, ibu. Ayah, Ayahku. Akhirnya kamu bangun. Kamu bikin ibu takut. Cepat panggil dokter. Tak mungkin, mana mungkin. Dia koma setengah tahun. Semua cara sudah dicoba. Kenapa tiba-tiba sadar? Dan gadis kecil itu. Bukankah katanya dia bawa sial buat Zhan Xiaoye? Aneh, sebelumnya Tuan Muda tidur lama setengah tahun. Tak tahu sebabnya, tapi tubuhnya jauh lebih sehat sekarang untuk jaga-jaga pakai ginseng liar 100 tahun lagi rawat saja. Saat Tuan Muda tidur dulu seluruh kota gang, jangan bilang ginseng liar 100 tahun, bahkan suplemen bagus, semua dibawa ke Tuan Muda untuk merawatnya. Sekarang susah dicari. cari semampunya lagi. Kabar ayah sadar. Umumkan 3 hari lagi biar dia istirahat. Baik, Tidak apa-apa. Akan ditemukan kalau sudah bagus. Mami, aku merasa tubuhku lebih hangat. Apa mungkin karena anak ini? Kenapa bengong selamatkan dia? Bagaimana dokter? Dia baik-baik saja? Nona kecil sehat. Cukup istirahat pasti pulih. Syukurlah. Ini adik baru ya? Kakak bawa camilan. Sayang kecil, mulai sekarang kamu anak paman dan tante. Jadi bayi kalian. Setiap hari ada camilan, Aku janji tiap hari ada camilan terus. aku jadi bayi kalian. Ikan kecilku. Salah, pangeran kecil. Langsung cium dan bangunkan kakak tidur. Sekali cium kakak langsung bangun. Kamu ya, kamu permata keluarga kami. Rezeki selalu ada. Zhan Nian Nian. Namamu sekarang Zhan Nian Nian. Ayah anaknya suka kebersihan. Biasanya aku nggak berani bayangin. Wajahnya penuh liur orang lain. Ekspresi apa itu? Mami nggak apa-apa. Asal dari adik Nian-Nian nggak masalah. Kamu bikin mami takut banget. Untung ada si pembawa hoki. Nian-Nian sudah datang. Mami akan suruh orang siapkan makanan buat kalian. Aku suruh cari orang bernasib sangat buruk buat menyingkirkan si sakit itu. Apa saja yang kau lakukan? Kau malah cari orang dan menyelamatkannya. Tuan, saya tidak bersalah. Mana berani saya bohong. Saya sudah ikutin nasib yang Anda minta. Bagus kalau tahu kamu mau anak dari si ketiga. Harus singkirkan si sakit itu. Pergi. Kalau si sakit itu tak selesai, orang tua itu pasti serahkan keluarga pada si ketiga. Jangan salahkan aku kejam. Keluarga Zhan sangat kaya. Aku juga mau. Banyak makanan enak. Tahun depan makan sayur terus.
Nian-Nian selalu makan paha ayam. Nian selalu makan daging. Nian-Nian pasti bisa melihat hal yang tak kita lihat. Keluar, kita bilang Nian-Nian cocok dengan ayam menurut zodiak. Jangan biarkan orang lain curiga. Mungkin saja itu kebetulan. Saya paham. Nian masih kecil. Sembunyikan kelebihan. Itu cara melindunginya. Benar. Oh ya, A son. Tuan ketiga. Kirim istri pertama dan kedua ke rumah orang tua mereka. Untuk sementara waktu, saya tak mau lihat mereka